idza balagatil mahid fala yubdina zinatahunna illa hadaini. Ya, jangan kalau perempuan sudah masuki usia haid, keluar darah haid, janganlah dia menampakkan tubuhnya kecuali Nabi menunjukkan hadaini, ini dan ini, muka dan kedua telapak tangan. Itu dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, berarti jelas ya, batasan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini disepakati oleh jumhur ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Para mirsa, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini banyak pertanyaan dari netizen tentang kontroversi seputar masalah jilbab atau hijab, ya, yang dilontarkan oleh salah satu mantan ibu negara, ya, lalu kemudian menuai banyak pro kontra. Ya, saya tidak ingin menanggapi persoalan yang dilontarkan oleh yang bersangkutan, tetapi saya berkepentingan untuk menjelaskan bagaimana persoalan hijab ini, ya, jilbab itu adalah pakaian syar'i. Ya, istilah jilbab dalam Al-Quran itu adalah untuk pakaian syar'i yang menutup tubuh wanita. Kalau kerudungnya itu namanya khimar, ya, menutup kerudung, ya. Nah, jadi harus dibedakan, ya, jilbab itu pakaian yang menutup aurat, khimar itu kerudungnya, dan kombinasi antara khimar penutup kepala kerudung itu dengan jilbab yang menutup tubuh wanita itu yang disebut dengan hijab secara keseluruhan, ya, harus dipahami. Baik, apakah jilbab tidak wajib? Wah, ini pertanyaan yang tentu tidak pada tempatnya, karena, ya, hijab itu, yaitu yang terdiri dari hijab ini, jadi hijab terdiri dari khimar menutup kepala kerudung dan jilbab pakaian wanita, ya. Itu adalah persoalan yang sudah diputuskan oleh Al-Quran sejak, ya, 1441 tahun yang lalu. Kalau kita sekarang berada di 1441 Hijriah, maka itu sudah selesai sejak awal tahun pertama Hijriah, memasuki periode Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, kewajiban hijab ini ada di dalam surah Al-Ahzab, ada dalam surah Al-Mu'minun, dan ada di dalam surah An-Nur. Artinya apa? Ini periode pertengahan periode Nabi memerintah kaum muslimin di Madinah. Ini sudah selesai, ya, yaitu setelah perang Ahzab. Karena itu ayat ini dimasukkan dalam surat Al-Ahzab. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan surah An-Nur, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. An-Nur ayat 31. Ya. Wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatina ila akhiril ayah. Katakanlah wahai Muhammad. Jadi Allah yang perintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada orang-orang yang mukmin perempuan. Wahai Nabi, katakanlah, sampaikanlah perintahku ini lil mu'minat, kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihin, agar mereka menundukkan pandangannya. Ya, tidak melihat ke sana kemari, tidak jelalatan, tidak melihat segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wa yahfazna furujahunna, dan hendaklah mereka menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya.
Wala yubdina zina. 3. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Perhiasan di sini, ya, baik dalam bentuk fisik, perhiasan emas dan lain sebagainya, atau juga bermakna perhiasan yang non fisik, yaitu tubuh wanita itu adalah merupakan perhiasan. Ya, karena diciptakan oleh Allah sedemikian rupa sehingga kalau ini terbuka, ini tersingkap, ini kemudian tidak ditutupi oleh pakaian yang benar, ini akan mengundang nafsu, mengundang syahwat dan birahi laki-laki. Ya, sehingga dia dikatakan zina, perhiasan. Ya, sebagaimana perhiasan emas misalnya, gelang, rantai, cincin, anting, emas, berlian, kalau nampak begitu itu akan mengundang, ya, para pencuri untuk ngambilin emas itu. Ya, pencuri untuk menjambretnya, pencuri untuk merampoknya. Nah, kira-kira begitu analoginya. Jadi Allah perintahkan, ya, janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Supaya apa? Tidak datang, tidak ada menarik perhatian si pencuri, perampok, pembegal, ya, nauzubillah min zalik. Ya, itu bagi perhiasan yang zahir. Nah, bagi perhiasan yang tidak zahir, yang non fisik, nah ini bisa mengundang nafsu syahwat. Ya, wanita yang mengumbar aurat, yang menampakkan lehernya, telinganya, ya, dadanya, pinggulnya, perutnya, dan sebagainya itu bisa mengundang para pencuri-pencuri, perampok-perampok, pembegal-pembegal, dan pemerkosa-pemerkosa. Alhamdulillah. Maka itu diawali dengan apa? Yaghdudna min absarihinna. Tundukkan dulu pandanganmu. Sebelumnya ayat 30 perintah kepada orang-orang beriman laki-laki supaya menundukkan pandangan, jangan melihat yang haram, jaga kemaluan mereka, ya, tidak sembarangan berhubungan seksual dengan yang bukan sesuatu yang ditetapkan oleh agama. Ya. Illa ma zahara minha, kecuali memang yang nampak, yang terbiasa nampak dari perhiasan itu. Apa perhiasan yang nampak pada tubuh wanita? Kata Nabi SAW, batasan aurat wanita itu dikatakan, idza balagatil mahid fala yubdina zinatahunna illa hadaini. Ya, jangan, kalau perempuan sudah masuki usia haid, keluar darah haid, janganlah dia menampakkan tubuhnya kecuali Nabi menunjukkan hadaini, ini dan ini, muka dan kedua telapak tangan. Itu dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, berarti jelas, ya, batasan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini disepakati oleh jumhur ulama. Ya, mungkin ada para ulama lalu memberikan pengecualian-pengecualian karena adanya darurat atau hajat. Seperti wanita yang bekerja di ladang, di sawah, dan lain sebagainya. Harus melepaskan alas kakinya, mungkin tersingkap betisnya, dan sebagainya. Tapi tidak dalam bentuk yang fahish. Pergelangan tangannya ketika dia bekerja mungkin terlihat, tapi tidak dalam bentuk yang fahish, ya, yang terlalu mencolok, ya, mungkin tersingkap sesuatu sedikit daripada auratnya itu. Itu masih dalam tahapan batasan-batasan toleransi, pengecualian-pengecualian, tapi tidak mengurangi dan tidak merusak ketetapan seluruh jumhur ulama, mayoritas para ulama dari semua mazhab, ya, yang menyatakan bahwa aurat wanita baik di dalam sholat maupun di luar sholat adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Ya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya itu yang boleh ditampakkan dari aurat wanita. Waliyadribna bi khumurihinna. Nah, itu. Kemudian Allah perintahkan wanita-wanita mukminah itu untuk menjulurkan kerudungnya. Ala juyubihinna, untuk menutupi kantong-kantongnya, juyubnya. Para ulama mengatakan juyub itu adalah rambut, ya, telinga, leher, ya, ketiak, kemudian juga payudara, menutupi dadanya seluruhnya. Itu yang disebut dengan khimar.
kerudung. Ya. Nah, kalau jilbabnya di mana Pak Ustadz? Itu ada dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ini lebih tegas lagi. Wahai orang-orang beriman, katakanlah, ya, qul li azwajika, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu perempuan, dan istri-istri orang beriman agar mereka menjulurkan jilbabnya ke atas tubuh mereka. Nah, itu jilbab itu artinya adalah pakaian. Mulai dari leher, yang disebut dengan pakaian itu kan biasanya dari leher. Ya. Kemudian menutupi tangan seluruh tubuhnya. Nah, itu. Itu jilbab namanya kalau dalam bahasa Al-Quran. Kalau yang kerudungnya itu adalah khimar. Karena kalau dalam bahasa Al-Quran, jilbab itu pakaian, kalau disebut pakaian semuanya menutupi, rasanya tidak ada pakaian yang langsung dipakai untuk menutupi kepala, lalu kemudian sampai seluruh badan, ini tidak. Itu rasanya belum ada yang membuat seperti itu. Makanya dipisahkan antara khimar, kerudung yang menutupi tadi, juyubnya, dengan pakaian syar'i, pakaian jilbab itu yang menutupi seluruh tubuhnya. Illa ma zahara minha, kecuali yang memang sudah terbiasa nampak, yaitu wajah dan kedua telapak tangannya. Gitu ya. Nah, inilah batasan-batasan pakaian dalam Al-Quran. Jadi, Al-Quran mengatur soal pakaian ini. Kenapa? Karena bisa jadi manusia itu akan berbeda-beda pendapat, akan berbeda-beda kepentingan, berbeda-beda maslahat, beda-beda interest dalam menentukan batasan pakaian. Ya, satu negara, satu bangsa, satu wilayah di seluruh dunia ini mungkin bisa jadi beda. Ya, ada yang menganggap bikini itu oke, sah, keluar dari rumah. Ada yang mengatakan cukup pakai BH celana dalam saja. Ya, nggak apa-apa, itu sudah menutup aurat. Ada yang mengatakan, nah ini nggak benar. Makanya untuk ya menghilangkan semua dugaan-dugaan, prasangka-prasangka, ya, opini-opini manusia, Al-Quran menegaskan bentuk, ya, batasan aurat itu begini. Jadi fix, final. Tidak mengundang interpretasi, tidak mengundang ya dugaan-dugaan dan opini-opini liar. Nah, mengenai modelnya itu bisa disesuaikan. Ada jilbab atau hijab model Amerika, hijab model Indonesia, hijab model Arab, hijab model Afrika, hijab model wilayah-wilayah yang ada di dunia ini. Selama dia menggunakan khimar, kerudung, dan menggunakan jilbab, pakaian wanita muslimah, ya, itu yang disebut dengan hijab syar'i secara umum, karena terdiri dari dua, khimar dan jilbab. Nah, terkait dengan model, warna, bentuk, ya, itu mengikuti uruf dan adat yang ada di tiap-tiap wilayah. Itu tidak diintervensi oleh syariat Islam. Ya, silahkan. Yang penting memenuhi syarat sebagai hijab syar'i. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, kiranya jelas. Dzalika adna ay yu'rafna fala yudan. Tujuannya apa? Allah mensyariatkan seperti ini supaya mudah untuk dikenal bahwa dia itu muslimah. Ya, Al-Quran menegaskan hijab itu, jilbab itu sebagai standar, ya, standar pengetahuan bahwa kita bisa mengetahui seorang ini, perempuan ini muslim atau tidak dilihat dari pakaiannya. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzaina. Yang kedua, tujuan disyariatkannya hijab ini, jilbab ini adalah supaya mereka tidak diganggu. Ya tadi, kalau menampakkan perhiasan fisiknya saja bisa diganggu perempuan itu. Ada copet, ada begal, ada rampok. Ya. Nah, kalau dia menampilkan aurat fisiknya, ya, perhiasannya yang tidak fisik, bukan emas, bukan perak, bukan berlian, tapi tubuhnya, auratnya, ini bisa mengundang orang-orang untuk mengganggu dia. Sehingga keamanan di masyarakat menjadi terganggu. Ya.
kemudian ketertiban di masyarakat menjadi tertangguh. Maka ini diatur oleh syariat Islam, subhanallah. Maka itu kita tidak perlu lagi ya menganggap ini sebagai satu kontroversi, karena tidak ada kontroversi lagi di sini. Ayat-ayatnya jelas. Surah An-Nur ayat 31, surat Al-Ahzab ayat 59, petunjuk-petunjuk dari Rasul SAW juga jelas, tidak mengundang takwil, tidak mengundang hal-hal yang lain. Kalau ada perbedaan batasan sedikit, batasan aurat, itu adalah dalam konteks hajat dan daruroh, pengecualian-pengecualian. Karena kondisi real di lapangan, satu perempuan dengan perempuan yang lain mungkin ada perbedaan profesi. Orang-orang kampung yang bekerja di sawah, di ladang dan sebagainya tentu menghajatkan ya ketika dia menanam benih, menanam padi, menanam apapun, itu menghajatkan dia membuka kaos kakinya, membuka alas kakinya, ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.